Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi dengan teman-teman, yaitu khususnya para pendidik, yaitu tentang perkembangan peserta didik. Jadi di sini saya buat berupa peta konsep dan semoga apa yang saya bagikan ini dapat menambah nilai ilmu bagi kawan-kawan, khususnya kawan-kawan sebagai pendidik. Pertama di sini adalah perkembangan fisik dan psikomotorik pendidik. Apa itu perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik? Tentunya yaitu pengertiannya yaitu perkembangan fisik peserta didik adalah perubahan yang terjadi pada tubuh seperti pertumbuhan otak dan hormon serta cara peserta didik menggunakan bahasa tubuhnya. Sedangkan perkembangan psikomotorik adalah perubahan dalam kepastian kognitif, emosional, motorik, dan sosial yang terjadi sejak awal kehidupan. Selanjutnya karakteristik peserta didik itu yaitu ada dua, baik secara fisik dan psikomotorik. Selanjutnya, perkembangan fisik itu terdiri dari karakteristiknya pertumbuhan cepat, uh, dan selanjutnya karakteristik perkembangan psikomotorik yaitu kemampuan mengontrol gerakan tubuh secara terkoordinat antara saraf dan otot. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik ini ada dua. Uh, Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik, genetika, gizi, hormon, lingkungan, olahraga, pendidikan, jenis kelamin, sosial, dan ekonomi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik yaitu lingkungan, nutrisi, stimulasi, interaksi sosial, dan pola asuh. Selanjutnya, apa saja implikasi dari pemahaman kita tentang perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik, yaitu uh, perkembangan fisik peserta didik ini sangat menentukan keterampilan peserta didik bergerak. Perkembangan fisik peserta didik juga akan mempengaruhi pandangan peserta didik terhadap dirinya sendiri dan orang lain, dan sebagainya. Selanjutnya, perkembangan kognitif peserta didik. Apa itu kognitif? Ya, kognitif adalah proses pertumbuhan kemampuan berpikir dan bernalar, serta kemampuan untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Perkembangan kognitif juga mencakup proses mengingat, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, karakteristik kemampuan ataupun proses dan keterampilan kognitif peserta didik yaitu terdiri dari persepsi, memori atau ingatan, atensi atau perhatian. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik tentunya satu, keturunan, lingkungan, kematangan, makanan, sistem imun, peran orang tua, aktivitas, pengalaman sosial, minat dan bakat, atau kebebasan. Komponennya, komponen keterampilan kognitif tadi ini yaitu metakognitif, strategi kognitif, gaya kognitif, pemikiran kritis. Implikasinya ini dia, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak secara bertahap mengembangkan kapasitas untuk memperoleh informasi. Dan karena secara bertahap pula mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan keahlian. Kita lanjut, perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik.
Pengertian perkembangan emosi, apa itu emosi? Yaitu kemampuan seseorang untuk mengelola dan mengekspresikan emosi, baik positif maupun negatif. Sosialnya yaitu proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma moral dan tradisi. Perkembangan spiritual adalah proses yang dinamis dan kontinu untuk mengembangkan kesadaran tentang diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan alam semesta. Nah, selanjutnya karakteristik perkembangan emosi anak didik itu yaitu anak usia dini. Nah, di akan belajar mengenali kemampuan diri, memahami perasaan, dan seterusnya. Anak usia 1 sampai 3 tahun dan seterusnya, remaja dan seterusnya. Karakteristik perkembangan sosial, ini dia. Karakteristik perkembangan spiritual, ini. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi sosial, spiritual, statistik, emosi, sosial, spiritual. Selanjutnya, uh, emosi, faktor yang mempengaruhi emosi anak itu, faktor keturunan, kondisi, tingkat kecerdasan, kedewasaan, lingkungan keluarga, sekolah, pengalaman traumatis. Sedangkan dari segi sosial, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi sosial dan spiritual anak itu yaitu keluarga, pendidikan, kapasitas mental, status sosial ekonomi, lingkungan, hubungan dengan orang lain. Sedangkan spiritualnya itu lingkungan masa kecil, tipe kepribadian, pemahaman terhadap materi. Selanjutnya implikasinya ini dia terdiri dari implikasi perkembangan sosial dan sosial, perkembangan spiritual. Karakteristik generasi Z dan Alpha, implikasinya dalam pembelajaran. Tentunya kita akhir-akhir ini sering mendengarkan kata generasi Z dan generasi Alpha. Apa itu generasi Z? Generasi Z ini adalah generasi yang lahir antara tahun 97 dan 2012. Generasi ini juga disebut sebagai Zoomer. Sedangkan generasi Alpha yaitu sebutan untuk orang-orang yang lahir tahun 2010 dan 2025. Generasi ini merupakan generasi pertama yang lahir sepenuhnya pada abad ke-21. Jadi kalau dari segi usia, generasi Alpha ini adalah masih anak SD untuk tahun 2024 ini. Selanjutnya, karakteristik dari generasi yang dua ini, yaitu generasi Z, karakteristiknya digital natif, berpikir terbuka, multitasking, aktif dalam pergerakan sosial, menghargai keberagaman, fleksibel, kreatif, peduli terhadap sesama, senang berekspresi. Sedangkan generasi Alpha ini digital natif, pengaruh besar, generasi terbanyak, generasi yang akan membentuk masa depan. Ya tentunya anak-anak kita yang masih duduk di bangku SD inilah yang dimaksud dengan generasi Alpha. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kepada rekan-rekan tetap satu saja yang menyaksikan video ini. Tentunya dalam penyajian video ini masih banyak kekurangan karena saya sebenarnya masih tahap belajar membuat video untuk diunggah ke YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.